Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita bersyukur, kita mau menghadap kehadirat Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala bersama-sama. Mari ambil waktu yang terbaik ini tuh. Kita mau siapkan hati kita. Mari setiap kita berdoa secara pribadi. Tuhan, layakkan kami Tuhan, ini kami Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dialah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Walaupun bumi bergoncang, Dia tetap Allah dalam kehidupan kita. Allah ajaib, Allah yang menyertai kita sepanjang waktu kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah Dia. sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau. hanya Engkau Allah di hidup kami. Allah di hidupku, Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. oh hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. betapa Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. oh tak terselami pikiranmu, Selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, Yesus, hanya Engkau Allah di Hanya hidupku. Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia berguncang, Dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saudara sembah Dia, sembah Dia Allah yang luar biasa. Oh, ku sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau, Hanya Engkau. mari saudara sembah Dia, Allah di hidup kita. Oh, amin. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia berguncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari sekali lagi kita mau sembah Dia, lebih dalam lagi kita mau sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, Sembah Engkau Yesus. Mari saudara sembah Dia, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, Allah di hidup kita, tiada yang lain, hanya Dia Allah kita. tiada yang Amin. lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya oh, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, amin. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, oh, Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Allah. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Allah penolong, Allah pembela, Allah jawaban dalam setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan, supaya kami dapat muji nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan, diberkati Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa itu, adalah Allah yang Immanuel itu, terus menyertai setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Pagi ini kita bersama-sama akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang.
Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, ya, damai sejahtera, sukacita dalam Kristus, di mana kita bersama-sama dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini kita telah mengadakan kelas dasar iman atau kelas keanggotaan, ya. Yang dimaksudkan anggota gereja itu harus mengerti, harus mengakui dengan imannya kepada Kristus. Ya, sebagai dasar iman kita telah pelajari bersama-sama, dan mereka pagi ini akan mengadakan kesaksian, menyampaikan iman mereka kepada Kristus dengan dasar firman Tuhan, ya, dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9-10 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini dasar iman bagi kita sebagai pengikut Kristus, ya. Jadi pengakuan iman ini harus dilakukan oleh setiap orang mengikut Kristus. Kalau belum ada yang mengadakan pengakuan ini, saudara harus mengadakan, apalagi di depan orang. Kalau Yesus mengatakan, kalau engkau di depan orang menolak aku, akan menolak engkau. Dan engkau, kalau engkau mengakui aku di depan banyak orang, aku akan mengakui engkau. Maka di sini ada 4 orang yang akan mengadakan pengakuan iman. Ya, saya akan panggil satu-satu mengadakan pengakuan iman ini. Ya, yang pertama adalah Ibu Nova Septiani. Dipersilahkan Bu Nova Septiani, silakan. Dipinjam ini. Monggo, Bu. Shalom, selamat pagi. Halo. Saya Nova Septiani bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya, saya diangkat menjadi anak-anak-Nya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga, sesuai dengan janji-Nya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Terima kasih. Itulah dasar daripada keselamatan, adalah pengakuan iman, dan
orang yang percaya akan layak menerima baptisan air. Ya. Yang kedua adalah Ibu Siska Aryani. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Saya Siska Aryani dari Gereja Bethel Indonesia di Ponegoro, Magelang. Sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan sudah mengikuti baptisan selam. Mulai hari ini, saya menggabungkan diri menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Saya berjanji akan setia mengikut Tuhan Yesus bersama dengan anggota gereja yang lain melalui gereja ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siska. Ya, inilah kesaksian Ibu Siska yang sudah percaya dan sudah dibaptiskan melalui gereja Bethel mau gereja apapun juga, dan sekarang menggabungkan diri bersama-sama Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo yang tentunya akan bersama mempunyai hak yang sama, ya, hak untuk melayani, hak untuk dilayani yang sama, ya, bersama dengan yang lainnya. Ya, terima kasih Bu Siska. Yang ketiga, Saudara Enrico Daniel Yaspis. Selamat pagi, Shalom. Salam. Saya Enrico Daniel Yaspis, bersaksi. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga setelah mengakuinya, saya diangkat menjadi anaknya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Ya, terima kasih Saudara Enrico Daniel Yaspis telah mengikuti kelas dasar iman Kristen, ya, bersama dengan saya, dan dia mengerti, memahami tentang Yesus, tentang Allah, tentang dosa, tentang pertobatan, dan dia telah mengakui menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu yang disaksikan barusan, dan tentunya dia yakin akan menerima hidup kekal dan layak menerima pembaptisan. Ya. Yang terakhir adalah Saudara Alpheus Julius Setiawan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Saya Alpheus Julius Setiawan bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya saya diangkat menjadi anak-anak-Nya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Ya, itulah pengakuan iman yang mendasari untuk menerima anugerah Allah keselamatan. Ya,
Setiap orang sesuai Alkitab harus menyatakan imannya melalui mulut dan percaya dalam hati kalau ingin menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Ya. Jadi, itulah 4 kesaksian pengakuan iman yang sudah disampaikan oleh calon jemaat yang akan dibaptiskan nanti minggu yang ketiga. Tuhan, mari ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita, ya, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan tulus dan sadar di hadapan Dia, sehingga kita pulang menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, dalam firman Tuhan di Mazmur 100 dikatakan, bersorak-sorahlah bagi Tuhan, bersukacitalah, dialah Allah, dialah yang menjadikan kita umatnya, kawanan domba gembala Allah. Kita mau bersukacita, kita mau tinggikan Dia, Allah kita yang dahsyat, Allah dahsyat, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Amin. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Amin. Mari saudara, kita mau bersorak bagi Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari saudara, dengan sepenuh hati, dengan suara nyaring, kita mau sembah Dia, sukacita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, pujian bagi Amin. Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, nama Yesus disanjung. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, bersama Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama Allahku dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sungguh luar biasa dan dahsyat Allah kita. Amin. Pagi ini kita akan buka Alkitab kita, Matius pasal 7 ayat 21. Nanti Pak Gatot akan membacakan buat kita semua. Di Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Amin. Nanti akan dikupas lebih dalam lagi oleh hambanya. Saudara, dalam sepanjang waktu kita, Tuhan sudah memberkati kita. Dia memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Bahwa persembahan, perpuluhan. Di dalam Maliaki 3:10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu firman Tuhan. Ya dan amin. Mari kita, saudara, mari kita akan berikan terbaik buat Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini, korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat semua yang sudah Engkau limpahkan dan anugerahkan kepada setiap kami Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mengembalikan sebagian berkat yang asalnya adalah dari-Mu semata. Engkau yang akan mensucikan, menguduskan apa yang ada di dalam kantong ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga merindukan Tuhan untuk setiap kami, untuk lebih lagi menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Seperti rusa merindukan air, begitu jiwaku merindukan Engkau Tuhan.
begitulah jiwaku merindukan Engkau. Merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepada ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, ini kami Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Oh, begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, hanya kepadamu sembah Kau aku, sembah Kau oh, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Raja. Oh, Kaulah sungai kehidupanku, sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwa kami, segarkan jiwaku. Oh Yesus pengharapan, Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Engkau Yesus. Waktu selanjutnya kami silakan pada hambanya. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, yang rela berkorban, mati disalibkan, dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kami, melepaskan kami dari kuasa dosa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan, beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan-Mu Tuhan. Yang saat ini juga Engkau akan memberikan firman-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur, kami menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus sendiri yang mengurapi, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan menjadi dasar langkah hidup kami.
Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi kami. Sehingga setiap kehidupan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menerima damai sejahtera, sukacita, dan pengertian akan arti hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus, kuasa Tuhan mengurapi hamba-Mu, memampukan untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh dimengerti, dipahami oleh jemaat-Mu semuanya, dan menjadi berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan, roh-roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus sepenuhnya menguasai jalannya firman Tuhan ini dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Pada dasarnya manusia semuanya ini ingin bebas, ingin merdeka tanpa ada peraturan apapun juga. Ya, seluruhnya. Dan bahkan mereka yang belum mengerti, sulit untuk diatur dan tidak mau untuk diatur, baik di dalam rumah tangga, ya, kita lihat suami juga maunya sendiri, ya, menurut peraturannya sendiri, istri sama saja, ya, sehingga anaknya terlantar dan anaknya juga tidak mau diatur oleh orang tua. Dalam sekolahan juga demikian. Makanya banyak tawuran-tawuran anak sekolah, sudah diberi peraturan supaya tidak pakai kekerasan, ya tetap masih pakai kekerasan, sehingga masih ada mahasiswa yang meninggal karena kekerasan, ya, di dalam masyarakat lagi, ya, di dalam segala pekerjaan apapun, sampai bisnis apapun, semuanya demikian. Dalam lalu lintas sama saja sudah ada lampu pengatur yang masih diterabas dan semuanya hingga menjadikan satu kecelakaan. Ya. Jadi di mana-mana tidak terkecuali selalu ada pelanggaran tentang peraturan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu tidak mau diatur, tidak mau taat kepada peraturan. Ya. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang ketaatan kembali. Ya. Mengapa kita harus taat? Ya. Kemarin saya sudah sampaikan hasil daripada ketaatan kepada firman Tuhan. Allah menuntun memberikan satu keberhasilan karena Allah ada di dalam itu sendiri. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan di dalam firman Tuhan itu tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ya, itu menjadi suatu tema topik di dalam Alkitab, ya. Dan saudaraku, bahkan yang paling ngeri lagi, kalau kita tidak taat sampai pada kematian,
ya kita tidak akan diselamatkan. Itu coba kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36 yang berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepada anak, yang dimaksudkan kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa ia tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, ia tidak akan melihat hidup dan murka Allah akan tetap ada di atasnya. Barang siapa tidak taat untuk percaya kepada Yesus dan taat melakukan perintahnya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita harus taat di dalam segala firman yang disampaikannya. Ya. Dimulai dari Kejadian pasal 4, awal dari manusia itu, ya. Kita akan melihat ketaatan, ya, dan ketidaktaatan melalui persetujuan Allah, ya. Tentang Kain dan Habil, ya. Dua-duanya untuk datang menyembah Allah, ya. Habil datang menyembah Allah dengan mempersembahkan sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan Kain, ya, menurut kehendaknya sendiri, ya. Ini tentang penyembahan dan persembahan kepada Allah. Jadi di sini persembahan Habil, ya, diterima persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya. Sedangkan persembahan Kain itu tidak diterima oleh kehendak Allah, karena dengan kemauannya sendiri. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya. Kejadian pasal yang keempat, dari ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua mengatakan, selanjutnya dari Adam dan Hawa tadi dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan, perhatikannya, Habil mempersembahkan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Sama-sama memberi persembahan, tetapi satu diterima dan satu tidak diterima. Mengapa? Karena Habil sebagai orang beriman, percaya, taat kepada peraturan hukum Tuhan, ya, bahwa persembahan saat dulu itu dalam perjanjian lama, persembahan itu harus berupa binatang, domba yang tambun, yang gemuk, ya, yang paling baik, ya. Itu yang utama harus dipersembahkan sebagai lambang pengorbanan Yesus. Maka setiap orang datang ingin
beribadah kepada Allah melalui para imam selalu membawa kambing, domba yang baik untuk dikorbankan sebagai persembahan yang baik. Kain tidak mau demikian karena dia petani, mempersembahkan dengan hasil pertaniannya, tidak mengikuti peraturan yang demikian. Apakah persembahan Kain itu sedikit? Tidak, saya kira. Ya, persembahan Kain tetap banyak, dia menjadi petani yang berhasil. Tetapi mengapa tidak diterima? Karena tidak mengikuti peraturan, tidak taat pada peraturan. Persembahan itu yang melambangkan pengorbanan Yesus. Ya. Seharusnya Kain membalter, kalau dulu kan balter banyaknya. Hasil pertaniannya untuk ditukar dengan domba yang baik, lalu baru dipersembahkan. Tapi Kain menurut peraturannya sendiri, saudara. Itu yang menjadikan tidak diterima oleh Allah. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian persembahan kita. Kalau kita tidak mengikuti peraturan-peraturan Allah di dalam Alkitab ini, kita pun tidak diterima. Iya saudara, saya kasih contoh ya. Sekarang persepuluhan. Orang yang tidak tahu, wah persepuluhan saya kasihkan kepada yatim piatu. Persepuluhan saya berikan pada pembangunan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Persepuluhan saya kasihkan pendeta, masuk kantongnya pendeta. Itu tidak boleh. Pendeta itu bukan orang Lewi. Persepuluhan dulu mengapa kepada orang Lewi? Karena orang Lewi tidak mempunyai jatah dan lain, itu perintah Tuhan. Memberi bagian lain-lain. Nah sekarang pendeta-pendeta sekarang mengikuti orang Lewi. Persembahan perpuluhan itu masuk kantong pendeta. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ya, pendeta itu bukan orang Lewi. Pendeta itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Seperti Paulus, seperti Petrus semuanya. Tidak ada dia menerima dari jemaat perpuluhan masuk kantongnya sendiri, tidak ada. Yang benar adalah coba saudara buka di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi 3 pasal 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan perpuluhan kemana? Kepada perbendaharaan gereja, ya, supaya ada makanan di gereja ini, makanan rohani. Maka gereja ada, selain ada ibadah, ada persekutuan, ada sekolah minggu, itu memberikan makanan rohani, ada pelayanan dan macam-macam. Jadi persepuluhan itu yang benar masuk perbendaharaan gereja, gereja sendiri yang mengatur untuk pelayanan itu. Supaya jemaat semuanya dari kecil sampai besar, tua, muda semuanya menerima makanan rohani yang sama. Itu baru diterima oleh Tuhan. Ya. Tuhan katakan, ujilah aku. Kalau kamu memberikan persembahan menurut peraturan-peraturan firman Allah yang benar, ya. Dikatakan di sini, apakah aku akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu? Tuhan akan memberkati, yang artinya Tuhan menerima perpuluhan kita.
Kalau persembahan itu sebenarnya kita, perpuluhan itu bukan persembahan, perpuluhan itu milik Tuhan. Kalau persembahan itu sebenarnya bukan hanya uang, itu persembahan itu kita sebenarnya harus mempersembahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya persembahan uang toh. Ya karena apa? Karena kita sudah dilepaskan, dikeluarkan dari kematian, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Jadi kita ini milik Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 1, supaya kita mempersembahkan yang terbaik, Roma pasal 2 adalah pembaharuan budi. Setelah kita dilepaskan dari dosa, hidup kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Orang kadang bingung, aku diselamatkan, apa yang terbaik untuk Tuhan? Untuk Tuhan yang terbaik adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Kita harus taat kepada Tuhan. Semua di dalam rumah tangga yang terbaik untuk persembahkan kepada Tuhan apa? Suami harus mengasihi istri. Istri harus tunduk kepada suami. Itu yang terbaik. Supaya itu dilakukan. Itu adalah persembahan saudara dalam keluarga saudara kepada Tuhan. Bukan serong kanan, bukan serong kiri. Semua harus ada kebersamaan suami istri. Itu hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan melalui keluarga rumah tangga kita. Bagaimana kita bekerja? Coba saudara buka di dalam Kolose pasal 3. Kalau tidak keliru Kolose pasal 3 ayat yang ketiga, 23. Filipi Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun ini menceritakan pemahaman tentang pekerjaan ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja yang sungguh-sungguh, yang bertanggung jawab, yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Jadi berkat itu dari Tuhan, bukan saudara bekerja. Kalau saudara bekerja tidak terbaik, tidak baik pun, saudara karir saudara tetap tidak baik. Berkat Tuhan tidak ada pada saudara. Tapi kalau saudara punya niat bekerja dengan baik, Tuhan akan menuntun pekerjaan saudara. Itu yang namanya Tuhan memberi hikmat kepada saudara, ya, untuk saudara berkarir dengan baik, berprestasi, berhasil dengan baik. Ya. Kalau hidup kita persembahkan kepada Tuhan itu demikian. Yang terbaik, apapun kita harus lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita perhatikan, kita renungkan, saudara renungkan, bahwa segala kesulitan yang dialami oleh manusia, mungkin kita juga mengalami itu karena apa? Karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Iya. Kesulitan-kesulitan terjadi itu hanya karena tidak taat. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya, kesulitan-kesulitan itu tidak akan terjadi. Ya. Doa Bapa kami kan, Yesus mengajarkan, lepaskan kami dari segala pencobaan. Iya. Itu saudara, supaya kuasa di surga itu turun di bumi ini seperti yang di surga.
Seharusnya rencana Tuhan, kehendak Tuhan melalui Yesus Kristus itu baik untuk kita. Ya. Itu terjadi ketidakbaikan itu karena apa? Karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita hanya mengikuti diri kita sendiri, pengertian diri kita sendiri, mungkin orang lain juga. Padahal dalam Yeremia pasal 17 dikatakan orang yang mengandalkan, manusia mengandalkan dirinya sendiri, terkutuklah dia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ayat yang ke-8. Jadi itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya. Tuhan yang menggandalikan semuanya, baik di bumi maupun di surga ini. Ya, dalam Matius pasal yang 28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus mengatakan demikian, segala kuasa di surga maupun di bumi itu adalah di tanganku. Ya, Yesus yang mengendalikan kehidupan ini, bukan siapa-siapa, saudara. Jadi kalau kita mengikuti dia, kita mau taat setia kepada dia, ya, kita akan tetap dikuatkan walaupun iblis menyerang kita. Ya, Tuhan senantiasa Immanuel, senantiasa bersama kita, memberi kekuatan kita, memberi kemampuan kepada kita untuk bertahan, untuk melawan segala kuasa kegelapan itu, saudara. Iya, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Dan saudara perhatikan tentang firman Tuhan, ini tidak ada kompromi. Ya. Firman Tuhan itu kalau iya ya iya, kalau tidak tidak. Tidak ada abu-abu. Ya, tidak ada korupsi soap. Ya. Kolusi tidak ada, saudara. Iya, iya, tidak ya tidak. Itu firman Tuhan, saudara. Ya, maka kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa firmanku tidak akan kembali sia-sia, semua itu akan tergenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Ya, semua akan terjadi, tidak ada yang lepas. Dengan demikian kalau kita memperhatikan hal demikian, Tuhan itu berjalan juga sesuai dengan firman yang sudah disampaikan. Perjalanan Tuhan itu menggenapi apa yang sudah disampaikan. Dan firman Tuhan itu kemarin saya katakan sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun. Ya, jadi kalau kita mengikuti firman Tuhan, taat firman Tuhan, itu Allah tetap bekerja di dalam kita, saudaraku. Ya. Makanya apa yang harus kita lakukan satu-satunya di dalam hidup ini, kita harus taat, ya, kepada firman Tuhan. Bukan yang kita senangi saja, kita pilih ayat-ayat yang menguntungkan kita, ya, ayat yang diperintah Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya. Contohnya adalah dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, di situ dikatakan tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yang dipegang hanya mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu tidak dibaca, tidak mau. Itu kesalahan orang-orang Kristen itu di situ, mengapa mereka masih kekacauan dalam hidupnya. Ya. Jelas perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur itu perumpamaan yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Kita ini sebagai carang-carangnya, ya, di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima di situ dikatakan, ya,
Jika kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Ya. Carang ranting itu kita sebagai ranting carangnya kalau menempel kepada Yesus, kita akan berbuah banyak karena Yesus akan memberi apa yang dibutuhkan oleh carang itu. Sehingga carang itu, ranting itu dapat berbuah banyak. Ya. Yang mencukupkan, bahkan memberi kelimpahan kepada carang itu. Tetapi kalau carang itu dipotong lepas dari Yesus, carang itu akan kering, diinjak-injak orang dan dibakar. Maka Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini ketaatan kita yang artinya percaya seperti yang kesaksian tadi. Kalau sudah percaya, aku percaya kepada Yesus, berarti saudara harus menempel kepada Yesus terus supaya saudara gemuk dan berbuah. Itu sudah. Jadi kekristenan ini bukan hanya datang ke gereja, ngasih persembahan, nyanyi-nyanyi, bukan itu. Kekristenan saudara itu saudara buktikan di dalam kehidupan saudara hari lepas hari di mana saudara sendiri. Saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan, apa orang lain ikut, apa orang lain tahu, tidak saudara. Kita sendiri yang menghadapi. Ya suka juga kita sendiri. Kalau kita tidak kuat, ya kita sendiri yang kalah. Jadi kekristenan itu letaknya di situ. Kalau kita nempel kepada Yesus, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi berbuah. Ya. Bukan menempel kepada orang lain. Ya. Kekristenan itu pribadi saudara. Ya, saudara masuk surga, itu pribadi saudara tidak bisa mengikuti istri saudara, suami saudara, tidak bisa saudara. Pribadi saudara dengan Yesus, bagaimana? Ya, itu saudaraku. Saya harapkan kesaksian tadi juga itu untuk membangun mereka sudah mengikuti, sudah mengerti, menyaksikan, membangun dirinya di dalam Kristus sehingga menjadi orang yang berhasil. Mengapa kita dibuat Tuhan berhasil? Supaya kita menjadi saksinya. Supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Saya ingin kalau kemarin saya memberi contoh tentang Yosua yang berhasil, saya sekarang memberi contoh orang yang tidak berhasil karena tidak taat kepada Tuhan. Ya, itu tentang peristiwa Raja Saul yang menerima murka Tuhan karena dia tidak taat dan melanggar firman Allah dan kompromi dengan manusia. Hidupnya demikian daripada taat kepada Allah. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita siapkan 1 Samuel pasal yang ke-15. Kalau kemarin Yosua berhasil sampai sekarang dirasakan oleh beribu berjuta-juta orang tanah Kanaan itu, sekarang kegagalan Saul. Ya. Dalam Samuel pasal 15 ayat pertama, ya, di judulnya saja Saul ditolak sebagai raja. Padahal Saul itu raja pertama bangsa Israel, raja yang dipilih oleh bangsa Israel, yang diterima oleh Allah dan diurapi, diteguhkan oleh Allah sendiri. Itu saja bisa glender caranya, ya, bisa meninggalkan Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau. Orang yang diurapi Tuhan. Jangan dianggap bahwa pendeta yang sudah diurapi itu tidak dapat, ya, meninggalkan Tuhan. Banyak sekali pendeta-pendeta yang murtad. Banyak, iya saudara. Apalagi sekarang sudah terbuka di YouTube, banyak sekali kalau saudara membuka itu. Orang yang diurapi Tuhan, ya, kita harus bisa menjaga urapan Tuhan itu. Ya.
kita harus menjaga karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan itu harus kita bisa menjaganya. Ya, dikatakan di sini, Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi Raja Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ya, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ya. Jadi Saul sudah, ya ini ya, sudah diberi firman untuk berjalan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di sini si Saul melakukan perintah Tuhan dengan tidak taat. Itu kesalahannya di situ, saudara. Ya. Coba di dalam, kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga ini tadi ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada yang belas kasihan kepadanya. Bunuhlah mereka semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi semua suluh menghancurkan, menghabiskan. Karena apa? Karena Allah membela orang Israel. Orang Amalek yang jahat itu semuanya ya, menghalang-halangi orang Israel. Ini pembelaan Allah. Pembelaan Allah melalui Saul. Saul diperintahkan untuk membasmi semuanya, dari rajanya sampai barang-barangnya, termasuk binatang-binatang piaraannya semuanya. Ya, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun Saul ya tidak taat dengan perintah ini. Coba saudara perhatikan ayat 7. Ya, mulai ayat 7 dan 8 sampai 9. Ya. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek itu. Ya, karena Allah sudah memerintahkan, tentunya Allah membackup untuk mengalahkan orang Amalek itu. Saul memukul kalah orang Amalek itu dari Havilah sampai ke Syur, juga di sebelah timur Mesir. Tetapi rajanya, ayat 8, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Harusnya kan sudah harus dibunuh itu, tapi ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Ya, rajanya yang mempunyai kekayaan itu diberi hidup, tapi rakyatnya yang tidak mempunyai apa-apa dihabisi semuanya. Ya, dikatakan ayat 9 ini, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, raja itu diselamatkan, dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Bayangkan, semua binatang yang gemuk-gemuk, yang ya barang-barang yang itu diselamatkan oleh Saul, padahal suruh membasmi, memusnahkan semuanya. Ya. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ya, jadi pilih semuanya. Yang baik, yang berharga diselamatkan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi, inilah yang menjadikan Allah menyesal karena Saul tidak taat kepada Allah itu. Ya, dikatakan di sini. Ayat yang 10 mengatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku, kata Allah, menyesal
karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Perhatikan, tidak melaksanakan firman-Ku. Ya, ketidaktaatan itu yang menjadikan Allah menyesal. Tidak. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Hati-hati saudara yang sudah merasa diberkati oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, ya, dilepaskan dari segala orang-orang Amalek, saudara dilepaskan dari kesulitan, semuanya, saudara sudah dibela oleh Tuhan, ya, ditolong oleh Tuhan, itu hati-hati saudara, ya, supaya saudara harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kalau saudara sudah membanggakan, ya, berkat itu, pertolongan itu, tidak ingat lagi kepada Tuhan untuk kesenangan saudara sendiri seperti Saul, Allah menyesal menolong saudara. Kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ingat itu, kita jangan hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Marilah kita mau tinggal di dalam Tuhan, ya, mau melekat kepada Tuhan, mau taat kepada firman Tuhan. Itu yang perlu kita, karena ketidaktaatan itulah yang akan menjadikan kegagalan, kehancuran kita, saudara. Ya. Ini alasannya Saul demikian, alasannya untuk memanipulasi. Aku ingin yang terbaik, ingin aku persembahkan kepada Tuhan. Itu alasannya demikian. Ya. Saudara coba ayat yang ke-15. Ayat 15 saudara perhatikan. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Tapi lebihnya dari telah kami tumpas. Ini alasannya memanipulasi, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita hanya jangan mencari untung daripada Tuhan. Aku mengikut Tuhan supaya aku diberkati, supaya aku. Jangan saudara, kita mengikut Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita yang tadinya hidup di dalam dosa dan kesulitan, kesengsaraan, masuk dalam neraka, dilepaskan dengan kematian Tuhan melalui Yesus Kristus, membawa kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, di dalam pemeliharaannya, ya, di dalam pertolongannya, perlindungannya. Yesus mengatakan Immanuel, penyertaan Tuhan senantiasa sampai kekal selama-lamanya. Selayaknya kita mengikut Tuhan dengan setia, tidak dengan embel-embel. Karena sebab aku sudah diselamatkan. Sebagai syukur kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman-Nya. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan semakin diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Itu saudara yang harus kita lakukan, itu hal yang demikian ini. Ini Saul tidak, setelah mendapatkan yang baik, alasannya untuk ingin persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan
dengan persembahan yang saudara melanggar firman Tuhan. Seperti Kain apa itu tidak berkenan saudara. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan itu senang kalau kita dengan tulus dan jujur di hadapannya. Ya saudara. Persembahan, ketulusan, kejujuran, ketaatan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat 22. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan kepada firman Tuhan? Ini perbandingan mendengarkan suara Tuhan pada ketaatan. Ini perbandingan yang diperbandingkan itu. Sesungguhnya ya, mendengarkan kalau taat itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ya. Sebab pendurhaka ayat 23, pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan, adalah sama dengan penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia Allah telah menolak engkau sebagai raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang persembahan itu perlu untuk tadi ya, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk penyediaan makanan rohani di gereja. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, ketaatan itu lebih penting saudara daripada persembahan. Iya saudara, ketaatan itu lebih penting daripada. Jadi ketaatan itu tidak ada kompromi. Itu lebih penting daripada persembahan saudara. Ya. Coba kita buka di dalam Hosea pasal 6. Ini jarang dibuka ini ya Hosea ini. Kalau saudara cari Hosea itu sesudah Daniel ya. Hosea pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6. Ya. Sebab kata Allah, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ya. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Ya, saudara melekat kepada Allah, saudara terus berdoa kepada Allah, bersekutu dengan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya. Jadi apa yang terbaik untuk Tuhan adalah ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Iya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Makanya untuk saudara beribadah ini adalah perintah Tuhan. Ya. Tuhan menyediakan waktu tersendiri sejak semula. 6 hari lamanya kamu boleh beribadah, 1 hari untuk 6 hari lamanya kamu bekerja, 1 hari untuk beribadah. Ini perintah Tuhan. Ya, sampai diberikan waktu 1 hari, saudara harus taat untuk hal ini. Tidak ada alasan, aku tidak punya persembahan. Saudara kalau memang tidak punya persembahan, tidak perlu persembahan di gereja ini. Iya, jangan saudara cari utang, alasan ini dan sebagainya untuk aku bisa persembahan, itu tidak berkenan malahan. Ya. Perkenanan Allah kepada saudara saat saudara taat kepada Tuhan. Saudara harus beribadah. Ya. Beribadah itu bukan hanya mempersembahkan uang saja, tapi persembahan hidup saudara kepada Tuhan. Untuk menyembah, memuji, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya.
Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, benar saudara. Bukan saudara datang ke gereja kalau hanya melayani, kalau tidak ke gereja. Itu tidak benar juga, saudara. Iya saudara, hati-hati. Jangan keliru untuk menafsirkan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan Yesus itu mencela orang Farisi. Karena apa? Karena ketaatan orang Farisi itu hanya menurut dirinya sendiri, ya, tidak sekehendak dengan Allah, ya. Itu yang menjadikan. Jadi Tuhan tidak berkenan atas persembahan kita kalau kita tidak taat kepada Dia. Ya, tidak taat dengan sekehendaknya. Tuhan akan berkenan kepada kita tatkala kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Walaupun saudara mengatakan aku orang Kristen, orang hebat, orang bisa memberi karunia di sini dan sebagainya. Kalau saudara tidak taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, ya, saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Iya saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesimpulannya, saudara, ketaatan pada firman Tuhan itu akan memberi rasa tentram, rasa damai pada hati kita tatkala kita menghadapi tantangan, masalah, cobaan apapun, kesulitan apapun. Iya saudara. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32. Ayat yang ke-17. Dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, di mana ada firman Tuhan, ada ketaatan pada firman Tuhan, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada firman Tuhan itu ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apabila kita taat sepenuhnya kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan mencurahkan perhatiannya sepenuhnya kepada nasib kita. Amin, saudara. Ya, itulah ketaatan kita. Jadi Tuhan menghendaki ketaatan kita itu total. Kita harus taat. Kita tidak boleh melanggar firman Tuhan. Kita tidak boleh menyelewengkan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau walaupun saudara melayani, siapa yang melayani semuanya di sini, ya, itu bukan jaminan saudara untuk berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak taat, pelayanan saudara pun akan ditolak oleh Tuhan. Tidak diterima oleh Tuhan. Iya saudara. Coba kita buka, kita kembali kepada ini yang terakhir. Karena kesimpulannya. Di dalam Matius pasal 7 tadi. Ya, pada Matius pasal 7 tadi. Sampai ke ayat 21 ya. Saudara perhatikan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, ya, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, ayat 23, perhatikan, ya, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu semua sekalian membuat kejahatan. Ini mereka sudah melayani, ya, dengan karunia-karunia yang sudah mereka terima. Tetapi mereka hanya mengagungkan karunia-karunia-Nya, tetapi tidak mau taat di dalam hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Ya, maka mereka ditolak oleh Tuhan. Hati-hati orang-orang yang melayani, bukan jaminan saudara. Walaupun kita melayani, pelayanan kita adalah syukur kepada Tuhan. Kita harus tulus kepada Tuhan. Kalau tidak pun tidak diterima oleh Tuhan seperti ini. Ya, dikatakan dalam ayat 21 tadi, ya, walaupun berteriak-teriak tidak akan diterima oleh Tuhan. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, mereka yang taat akan firman Tuhan, itu yang diterima oleh Tuhan. Kita jangan hanya capek-capek hidup sementara ini di dunia ini, ya, tapi kita tidak menerima berkat-Nya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, supaya kita sungguh-sungguh hidup ini kita mau mengerti dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itulah sebabnya kita perlu memahami arti ketaatan yang sesungguhnya, ya, supaya kita tidak hanya capek, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena ini masalah persoalan yang mutlak, yang paling penting bagi kita. Banyak orang berdebat, hamba Tuhan berdebat ini dan itu. Ya, emang sendiri-sendiri dari doktrin mereka, orang karismatik berbeda dengan orang Protestan. Tetapi firman Tuhan jangan dilupakan. Mereka berdebat, mereka ekstrim keluar dari firman Tuhan, menjadikan perdebatan mereka yang tidak menguntungkan bagi Tuhan Yesus, bagi kita sendiri, bagi umat yang awam seperti kita ini. Ya, mereka mengajarkan dengan ekstrim keluar dari firman Tuhan, ya, sehingga memalukan. Itu saudara, mari kita back to basic, pulang kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sudah sempurna, kita harus kembali kepada firman-Nya, sehingga kita mengikut Kristus itu diberkati, dilindungi, dinaungi, ya, dikuatkan, diberi damai sejahtera, ya, sampai kita pulang ke rumah Bapa. Semua tidak ada yang tinggal di sini terus, akan pulang ke rumah Bapa. Sementara kita hidup harus menjadi saksi Tuhan, harus menjadi, ya, berkat bagi orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami hidup ini tidak keliru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang taat setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu, sehingga
menyenangkan, berkenan kepada Tuhan, dan memberkati kami, menguatkan kami, beri damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu semuanya, supaya mereka menjadi kuat, bertumbuh iman di dalam Kristus, dan tahan guncangan dengan pengajaran-pengajaran lain yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ya, bentengi kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya kami terus hidup ini melangkah berkenan di hadapan-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita mau taat dan setia kepada Tuhan.
Salam. Bapak Ibu, sebelum nanti saya berdoa, juga Bapak Pendeta menutup dalam doa berkat, mari kita perhatikan bersama-sama beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mohon diperhatikan bagi peserta kelas keanggotaan untuk minggu ini dan minggu depan, tanggal 31 Oktober dan tanggal 7 November, kelas keanggotaan tidak ada, ya, tidak ada kelas. Tetapi mohon semuanya untuk bisa hadir, ya, peserta kelas keanggotaan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 jam 8 pagi atau setelah ibadah yang pertama di ruang serbaguna untuk menerima pengarahan terakhir sebelum pelaksanaan di hari H. Karena pentingnya pengarahan ini, maka sekali lagi mohon semuanya, ya, yang ikut kelas keanggotaan bisa hadir nanti pada tanggal 14 November jam 8 pagi di ruang serbaguna. Yang kedua, Ibu Suyati Sukirno dari KPW Daniel minggu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Ketileng. Mohon untuk setiap KPW untuk ambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial yang dikumpulkan kepada Ketua Sosial Ibu Rusdi Ismoyo. Mengucap syukur Ibu Suyati Sukirno sudah pulang, ya, sudah pulang dari rumah sakit. Kemudian yang ketiga, fellowship pelayan akan dimulai kembali di bulan November. Untuk itu Ketua Acara dan Musik Bapak Diakon Timotius Dedikatarso mengundang seluruh pelayan, baik worship leader, singer, kemudian pelayan musik, pelayan LCD, multimedia untuk hadir dalam fellowship pelayan di hari Minggu tanggal 7 November 2021 jam 11. Diharapkan semua bisa hadir karena agenda besok adalah evaluasi dan konsolidasi untuk tim pelayan. Kemudian yang keempat, mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat supaya dapat segera melunasi iuran pangrukti layon. Pelayanan ini sangat penting dan besar manfaatnya bagi kita semua. Untuk itu mari kita semua berpartisipasi supaya pelayanan kasih ini dapat terus berjalan. Ya, ini sudah masuk akhir tahun, jadi supaya tidak menumpuk, mari kita semuanya dapat menyelesaikannya. Untuk para pembina dan ketua KPW, ketika KPW mohon disosialisasikan, disampaikan kepada anggota-anggota KPW, supaya Bapak Ibu Saudara bisa tertib di dalam mengiur pangrukti layon. Kemudian yang kelima, bagi jemaat yang hendak memberikan persepuluhan, dipersilahkan untuk menggunakan kantong persepuluhan warna biru yang tersedia di rak belakang. Ya, bagi yang belum memiliki kantong biru dapat menghubungi Ibu Ina sebagai sekretaris gereja. Kemudian yang keenam, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Mari Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat membagikan informasi ini kepada tetangga, kerabat, sehingga banyak orang boleh dijangkau. Banyak anak-anak bisa kita jangkau menjadi murid-murid di TK maupun PAUD Bintang Kasih, karena memang tujuan kita adalah untuk penjangkauan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita berdoa, kita jalin hubungan yang semakin kuat, semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa membaca, melihat sendiri. Saya hanya ingin mengingatkan hari Rabu ada doa dan pujian di gereja. Bapak Ibu saya mengundang, silahkan hadir. Mari bersama-sama kita berdoa, doa jemaat jam 6 sore di gereja. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun
bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama Saudari Asera Novitasari, kemudian Ibu Novi Ratnawati Rahayu, yang ketiga anak Violeta Lydia Kasih, kemudian Ibu Restiani, yang berikutnya Ibu Esther Karina Kusumaningrum, kemudian Bapak Diakon Timotius Dedi Katarso, yang terakhir Bapak Widya Nugrahadi. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa kuat melekat kepada Tuhan, dan dari kehidupan Bapak Ibu senantiasa boleh menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu Saudara, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita akan berdiri, saya jemput Bapak Ibu berdiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa, dan nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, rangkaian ibadah kami sudah boleh berjalan dengan baik, dan kami diberkati begitu luar biasa dari kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus taat mutlak kepada kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bila apa yang kami terima pagi hari ini sungguh-sungguh kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup kami, karena dari situlah sesungguhnya kami boleh mengalami Kristus Yesus di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur ya Tuhan, Engkau terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, dan Engkau terus memakai karya penggembalaannya di tempat ini. Dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan senantiasa hidup melekat kepadamu, dan mereka semuanya boleh tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani, yang mengasihi Engkau, bahkan melayani, mempersembahkan yang terbaik melalui ketaatan kehidupan mereka yang dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu. Bila gereja-Mu boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas, kami percaya kami semakin tumbuh, karena kebenaran firman-Mu yang terus membangun kami, mengajar kami, mendidik kami, sehingga kami boleh terus berjalan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kegiatan-kegiatan gereja kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus memberkati supaya melalui kegiatan-kegiatan gereja dipakai untuk boleh membangun iman kami, mengajar dan mendidik kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala Sidang, diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD dan TK, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati, Engkau menjamah setiap mereka, supaya kami terus bertumbuh di dalam ketaatan kepada kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal Tuhan persembahan 54 juta, goal kehadiran 350 jiwa, pengembangan TK dan PAUD, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa yang sungguh berharga di mata-Mu. Mari Tuhan Engkau yang terus memakai kami, sehingga setiap pergumulan gereja-Mu kami percaya Engkau senantiasa memberkati, mencukupkan, dan bahkan memberikan kelimpahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk Natal kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati seluruh panitia, pendanaan, acara, juga yang melayani, semuanya diurapi, diberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan juga terus menjamah, supaya terus bertumbuh, berkembang Tuhan. Mereka boleh terus mengenal Engkau secara pribadi, hidup di dalam pertobatan, taat dan setia di hadapan hadirat-Mu, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Terima kasih. Yang sakit kami berdoa, pagi hari ini kami membawa Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Yohanes Haryanto, kami menyerahkan Ibu Angel, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Ibu Herman, kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo, Bapak Gideon Yatman, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Ibu Sarah, Ibu Suyati, anak Marcel, anak Devarel, Ibu Yudaningse yang ada di Pucang Gading. Setiap yang sakit, Engkau yang sanggup menjamah mereka, sehingga mereka diberikan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir atas setiap mereka, sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, yang undur Tuhan, kami percaya mereka dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka boleh setia kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Yang akan berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kesetiaan kepada Tuhan, dan mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang mengalir dan melimpah. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus bersyukur, pandemi yang terus terkendali, situasi kondisi politik, ekonomi, keamanan yang semakin kondusif, kami bersyukur. Kami percaya pemulihan-Mu terjadi di tengah-tengah negeri kami dalam nama Yesus. Kami percaya berkat-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, sehingga bisa mengendalikan negeri ini tetap aman, tentram, dan damai. Segala gerakan radikalisme, terorisme kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya mereka tidak akan berkuasa atas negeri kami tercinta ini Tuhan. Terima kasih. Jawa Tengah Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati, kami terus bersyukur ya Tuhan, di mana Jawa Tengah Kota Semarang semakin aman, semakin kondusif, khususnya pandemi semakin terkendali. Terima kasih. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas para pemimpin kami, atas kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa untuk daerah Telogosari Wetan. Engkau memberkati Bapak Lurah, LPMK Babinsa, masyarakat sekitar, baik Bapak RW, Bapak RT. Kami berdoa untuk tetangga kanan kiri. Kami percaya relasi kami semakin baik dan indah, dan keberadaan gereja-Mu menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang dengan tekun setia beribadah. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga dengan suasana surgawi, saling mengasihi, mencintai di tengah-tengah rumah tangga, di antara suami dan istri. Engkau memberkati anak-anak supaya anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak masa depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat-Mu yang usaha, jualan, bekerja, mencari nafkah, semuanya diberkati. Baik berkat secara rohani, berkat secara jasmani, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, turun tercurah di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga mereka boleh menemukan, merasakan, mengalami kebahagiaan sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Setelah saudara-saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menuntun, membimbing, melindungi saudara dalam perjalanan hidup ini, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hari